Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi, serta pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Hal ini menimbulkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lain. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, ada yang memiliki kelapa sawit, ada yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa juga terjadi karena perbedaan teknologi. Contoh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi keterbatasan dan keunggulan antar ruang. Daerah A tidak dapat memproduksi beras dalam jumlah yang banyak, sedangkan daerah B mampu memproduksi beras dalam jumlah yang tinggi. Maka, untuk mencukupi kebutuhan akan beras, daerah A melakukan permintaan beras kepada daerah B. Sedangkan daerah B menawarkan berasnya ke daerah A. Selanjutnya, teknologi. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Dengan teknologi yang memadai, hasil produksi akan meningkat yang berdampak pada timbulnya penawaran. Dengan demikian, perbedaan teknologi yang dimiliki suatu daerah akan menimbulkan keunggulan dan keterbatasan suatu daerah akan suatu produk. Contoh, Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula, Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien karena mereka memiliki teknologi tersendiri. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa sajakah yang termasuk di dalam pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen yaitu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu pihak yang melakukan kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan orang lain. Peran rumah tangga perusahaan memproduksi barang dan jasa
sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen, baik berupa tenaga kerja, lahan, modal, keterampilan, dan kewirausahaan. Rumah tangga perusahaan atau produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Selanjutnya, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peran rumah tangga pemerintah: 1. Sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Contoh regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri. 2. Sebagai konsumen. Contohnya kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. 3. Sebagai produsen. Artinya pemerintah memproduksi barang dan jasa yang dituangkan dalam bentuk BUMN. Berikutnya, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga luar negeri: 1. Melakukan kegiatan ekspor dan impor. 2. Sebagai produsen. Dan 3. Sebagai konsumen. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.